Halo, perkenalkan nama saya Abraham Etan dan selamat datang di program Kenapa Rupanya. Kenapa namanya Kenapa Rupanya? Karena ini kosakata yang paling sering keluar dari mulut saya. Menurut saya kata ini unik. Semua hal bisa ditanyakan dengan kenapa rupanya, dan semua hal bisa dijawab dengan kenapa rupanya. Coba aja lo pikirin. Di episode pertama ini, saya akan membawa topik victim blaming, khususnya dalam kekerasan seksual. Kata pertama yang muncul dalam benak saya saat mendengar kata victim blaming adalah ketidakadilan. Kenapa rupanya? Karena menurut saya victim blaming sebenarnya pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan pada korban ketidakadilan. Apa sih victim blaming itu? Victim blaming adalah suatu bentuk sikap menyalahkan korban atas kasus dalam hal ini kekerasan seksual yang mereka alami. Biasanya ini terjadi karena kecenderungan untuk memihak para pelaku. Sederhananya, mereka mencoba menemukan pembenaran dengan memanfaatkan cacat atau celah yang dibuat oleh korban, sehingga korban menjadi patut dipersalahkan atas kasus yang terjadi. Ketika menyalahkan korban, masyarakat terbiasa menuduh perempuan untuk ikut bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya. Mereka juga cenderung memberikan toleransi pada pelaku, sehingga memungkinkan mereka untuk lepas dari hukuman. Di Indonesia, victim blaming mirisnya dan sayangnya masih marak terjadi. Kebiasaan menyalahkan korban ini menurut saya sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Ideologi yang mengakui hubungan tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Dalam budaya patriarki, posisi laki-laki lebih dominan, lebih berpengaruh, sementara perempuan diposisikan sebagai bawahan. Akhirnya, laki-laki menuntut rasa hormat dan kepatuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, akhirnya victim blaming dalam masyarakat patriarki telah membuat para penyintas kekerasan seksual mengalami penderitaan ganda, diperkosa, dan disalahkan. Kita bahas melalui contoh kasus yang pernah terjadi. Kasus perkosaan di UGM menjadi perhatian publik setelah terangkatnya laporan tentang kejadian yang menimpa Agni, nama samaran. Agni melaporkan telah dilecehkan secara seksual oleh teman satu programnya, yaitu inisial HS, saat melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di Pulau Seram, Maluku. Menindaklanjuti laporan perkosaan yang disampaikan Agni, UGM langsung memberhentikan HS dari program KKN, sedangkan Agni tetap diperbolehkan melanjutkan programnya hingga selesai. Namun setelah KKN berakhir, Agni ternyata hanya memperoleh nilai C, sementara teman-teman satu kelompoknya memperoleh nilai yang lebih tinggi. Ketika Agni mempertanyakan nilai yang rendah, salah seorang pengelola KKN justru menyalahkan Agni karena bertindak ceroboh. Ia menilai peristiwa perkosaan itu telah membuat malu nama UGM di depan warga. Dalam pertemuan lanjutan dengan universitas, pihak kampus justru membenarkan dan membela tindakan dosen pembimbing lapangannya yang memberi nilai C. Katanya, seandainya kamu tidak menginap di sana, peristiwa itu tidak akan terjadi. Dosen lain juga mengatakan ibarat kucing kalau diberikan ikan asin, pasti setidak-tidaknya akan dicium-cium atau dimakan. Gila ya, sudah menjadi korban masih harus menghadapi orang-orang seperti ini. Padahal kalau dipikir-pikir, ya kucing nalurinya memang untuk makan, pantas saja kalau dikasih ikan asin, mereka makan. Nah memang pria nalurinya untuk memerkosa wanita? Saya rasa tidak. Kasus lain di Lombok, seorang perempuan, guru. Anda bisa coba search bagaimana seorang guru yang bernama Baik Nuril yang merekam percakapan asusila yang dilakukan seorang kepala sekolah terhadap dirinya sebagai bukti untuk membela dirinya, justru dihukum 6 bulan penjara dan didenda 500 juta rupiah. Ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena dianggap melanggar UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menyebarkan dokumen elektronik dengan muatan asusila, katanya. Nah, kedua kasus tersebut hanyalah puncak gunung es dari budaya victim blaming yang cukup kuat terhadap korban tindak kekerasan seksual di Indonesia. Indonesia belum punya tonggak hukum yang berorientasi melindungi korban atau penyintas kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak mengenal istilah pelecehan seksual, tetapi perbuatan cabul. Perkosaan juga hanya dimaknai sebatas, penetrasi penis ke vagina. Namun, pasal-pasal ini tidak berlaku bagi kasus pemerkosaan yang terjadi dalam hubungan suami istri. Misalnya kasus Sri Wahyuni di tahun 2011, ketika suaminya memaksa bersetubuh dengan dalih agama yang mengatakan istri wajib melayani kebutuhan biologis suami. Pasal ini juga menganggap hanya perempuan yang dapat menjadi korban, sehingga tidak memungkinkan bagi korban laki-laki untuk melaporkan kasus kekerasan seksualnya ke polisi. Misalnya yang kita familiar saja, korban dari kasus perkosaan sesama jenis oleh Reinhard Sinaga.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP juga cenderung membebankan pembuktian kepada korban. Padahal ini kasus-kasus yang berada di wilayah privat, nggak banyak saksi yang tahu. Akhirnya, banyak oknum kepolisian yang memanfaatkan kesempatan dengan meminta pihak korban lah yang seharusnya menyediakan saksi dan alat bukti. Nah, di sini peran RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual jadi penting untuk disahkan. Yang syukurnya udah masuk ke tahap program legislasi nasional atau prolegnas di tahun 2021 ini. Semoga bukan cuma stop di prolegnas ya Bapak Ibu Dewan, sahkan. Kenapa? Di RUU PKS, kekerasan seksual akan diatur secara luas, dari lisan maupun tindakan. Tidak sesempit pasal 289 sampai 292 KUHP, dan kalau anak di bawah umur di UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tidak hanya pelaku yang dapat lebih mudah diadili, tetapi karena RUU PKS juga mengatur penanganan, perlindungan, serta pemulihan terhadap korban melewati masa buruknya. Namun, bukan berarti hukum Indonesia sepenuhnya tidak dapat diharapkan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum telah melarang hakim untuk melakukan victim blaming. Ketika sidang, hakim tidak boleh melakukan victim blaming. Itu harus diterapkan ketika melakukan sidang kekerasan terhadap perempuan, apalagi kasus kekerasan seksual. Kita masih punya harapan karena ada aturan-aturan yang bisa kita gunakan. Namun memang pelaksanaannya saja yang belum total. Menurut saya, untuk mencegah victim blaming ini akan ada 4 pihak yang harus berperan. Pembuat hukum, penegak hukum, pelaksana hukum, dan media. Dari segi pembuat hukum, seperti kita bahas tadi, perlu adanya pengaturan khusus mengenai penghapusan kekerasan seksual. RUU PKS ini sangat perlu untuk segera disahkan. Karena mau menunggu berapa banyak korban lagi. Karena yang dibutuhkan oleh korban adalah perlindungan hukum, bukan hanya wacana-wacana yang sering dikatakan oleh beberapa pihak yang justru tidak disahkan sampai saat ini. Dan membuat banyak korban selalu dipatahkan harapannya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Selain itu, sudah banyak fenomena yang ada. Semakin banyak angka kekerasan dan banyak juga bentuk kekerasan yang sulit diproses karena ketiadaan payung hukum. Dari segi penegak hukum, bukan hanya polisi, tapi empat-empatnya. Polisi, hakim, jaksa, dan advokat, atau yang juga bisa disebut sebagai catur ruangsa penegak hukum. Perlu adanya ketegasan dalam keseriusan menghadapi kasus kekerasan seksual secara objektif dan berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Karena kalau hukumnya sudah dibuat bagus namun tidak ditegakkan dengan baik, apalagi dinodai oleh tindakan oknum aparat, pasti tidak akan bisa dan tidak berjalan. Dari segi pelaksana hukum, kita sebagai masyarakat harus menanam moral dan etika yang baik dari dalam diri kita. Jangan hanya menunggu adanya hukuman atau sanksi aturan, baru kita bisa beretika dengan baik. Menurut saya, ini bisa dimulai dari pendidikan kita, dengan menanam benih kemanusiaan dan anti kekerasan seksual dalam kurikulum kita. Kalau dari diri kita aja belum benar, gimana mau berharap sama orang lain? Dari segi media memainkan peran ganda dalam kasus kekerasan seksual. Di satu sisi, terkadang liputan media juga dapat memperparah budaya menyalahkan korban. Hal ini mungkin terjadi karena media terkadang cenderung menampilkan perempuan sebagai sosok yang lemah dan bukan penyintas yang bisa berjuang untuk mencari keadilan setelah diperkosa. Media juga cenderung menyalahkan perempuan dalam liputan tentang kekerasan seksual. Namun di sisi yang lain, sejatinya media adalah sumber informasi utama bagi masyarakat untuk mengetahui adanya kekerasan seksual terhadap perempuan sekaligus menjadi salah satu sarana edukasi masyarakat dalam menyikapi kekerasan seksual. Media juga bisa memberi tempat agar suara penyintas didengar untuk menarik perhatian dan simpati publik atas kejadian tersebut. Inilah pentingnya framing media yang baik. Jika keempat pihak tadi, pembuat, penegak, pelaksana, dan media bisa bersatu padu menjalankan perannya, saya yakin perkembangan victim blaming, bahkan kekerasan seksual bisa berhenti dari negeri kita tercinta ini. Pesan dan harapan saya adalah kita semua harus ikut berperan. Kita semua harus ikut berperan. Ini bukan pekerjaan satu orang saja, tapi kita semua harus ikut andil di dalamnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, victim blaming telah membuat para penyintas kekerasan seksual mengalami penderitaan ganda. Sudah diperkosa dan disalahkan. Ini akan menyebabkan para penyintas tidak merasa aman dalam membagikan cerita mereka kepada orang lain. Yang menjadi miris adalah fakta bahwa sebagian besar korban lebih memilih untuk melarikan diri dari rumah dan berusaha menjalani hidup yang baru di tempat yang jauh karena trauma dan stigma buruk. Banyak yang mencoba mengatasi trauma tersebut dengan melupakan atau diam dan juga menyangkal bahwa kekerasan seksual telah terjadi. Karena apa? Karena orang-orang yang terus menyalahkan mereka.
Jangan sampai kita menjadi lingkungan masyarakat yang melanggengkan sistem patriarki, juga memperkuat budaya merkosa atau rape culture yang mendorong sikap menyalahkan korban. Jangan kita melestarikan penggunaan bahasa yang merendahkan perempuan dengan mengomentari kasus perkosaan maupun bentuk tubuh perempuan atau menggunakan lelucon seksual sebagai bahan joke kita. Bercanda tentang perkosaan mengabaikan fakta bahwa banyak penyintas pemerkosaan yang harus menghadapi luka fisik dan emosional sekaligus. Karena setelah diperkosa yang bahkan tidak pernah ia harapkan, ia juga disalahkan atau dijadikan bahan olok-olok oleh orang-orang di sekelilingnya. Disadari atau tidak, kebiasaan ini membangun masyarakat yang mengabaikan hak dan keamanan perempuan. Bagi kalian yang heran, ini kok Abraham laki-laki tapi feminis banget? Ini bukan tentang hanya perempuan, ini tentang kemanusiaan. Teruntuk para pelaku atau yang saat ini berorientasi seperti pelaku, bayangkan jika hal ini terjadi pada anak atau saudara kalian, dan mereka sebagai korban tetap disalahkan bahkan dikriminalisasi. Karena kekerasan seksual ini bukan lagi masalah nafsu, tapi masalah moral. Teruntuk para korban, kalian harus heads up, get up, stand up, speak up, and never give up. Kalau bukan dari kalian yang membuka diri, siapa lagi? Percayalah, jangan pernah merasa sendiri di dunia yang fana ini. Masih banyak orang yang peduli dengan kalian, dan masih banyak orang yang ingin berjuang melawan ketidakadilan ini. Dan untuk saya dan kita generasi muda, kita harus menjadi garda terdepan. Kasus perkosaan di UGM adalah momentum yang bisa mengingatkan kita bahwa kita harus mendukung para penyintas kekerasan seksual. Kita harus memprioritaskan diri untuk berdiri bersama penyintas. Dukungan publik yang masif seperti Baik Nuril juga harus memicu reformasi penegakan hukum dan peradilan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Mulailah dari hal kecil untuk peduli pada sekitar kalian. Gak usah mikirin dan bermimpi mau menjadi negara maju kalau moral kita aja belum dibenahi. Kita ini negara optimis, bukan pesimis. Jika dari diri kita sudah bertekad dan menanamkan itu ke sekitar kita, saya yakin kita bisa bergerak maju bersama menuju Indonesia yang lebih bermoral dan beretika. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pahlawan kita Wiji Tukul. Ia mengatakan, jika kau tak lagi bertanya, kita akan menjadi korban keputusan-keputusan. Jangan kau penjarakan ucapanmu. Jika kau menghamba kepada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Wiji Tukul, sastrawan dan aktivis hak asasi manusia. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Saya juga terbuka jika ada saran atau bahkan ada yang ingin kolaborasi, mungkin desain buat intro atau bahkan kita bisa ngobrol bareng. Oke, segitu aja. Kita ketemu di Kenapa Rupanya episode selanjutnya.